Make sure ini suaranya oke ya, karena gue minta maaf di video Sambal Mata kemarin suaranya timbul tenggelam di awal. Tapi hello YouTube Let's Go Arenit, balik lagi channel Bungkus yang mau. Gue gak tahu ini bisa nggak kita menamatkan Blok M. Soalnya yang kemarin gue bilang, kalau misalnya lu lagi jalan-jalan dari luar kota ke Jakarta, lo harus cobain jajan di Blok M Square. Karena walaupun lo tinggal di sini 3 bulan lo tamatin, ini tempat makan nggak ada habis-habisnya, nggak ada berhenti-berhentinya. Yang viral selalu muncul dari sini. Kita bakal coba satu tempat jual makanan Padang, tapi cuman ayam pope doang. Namanya Sekte Ayam Pop, ada di belakang gua dekat sama Nasi Mata kemarin. Yuk. Oke, apa kabar kalian semua? Gue lagi di Blok M Square. Ini area bersatunya seluruh orang yang ada di Jakarta. Melting pot kalau kata orang Jaksel ya. Dimana semua orang membaur di satu tempat. Mau semua kelas dari A, B, C, D. Semuanya kalau jajan, kalau makan, nyarinya di Blok M. Di belakang gue, ini area yang sama kayak kemarin gue makan Nasi Mata. Dan kita bakal cobain satu tempat lagi nggak jauh dari Nasi Mata. Jualannya cuma nasi sama ayam pop. Makanya namanya Sekte Ayam Pop. Langsung ke dalam aja, gue kasih tahu jalannya. Patokannya seperti biasa. MRT, lo turun yang di dekat Taman Literasi. Lo jalan aja sambil lo ketemu ada Tuku atau Futago. Sebelah kiri, ini area semuanya tempat makan baru. Buka dari Oktober sampai sekarang, ramenya gila. Let's go. Jalan dari sini, lo akan ketemu Gurih sama nasi kokoh. Kanan. Itu dia di situ. Ini dia. Ini adalah salah satu tempat yang terame yang ada di area baru ini. Sebutannya area apa ya? Halo, Mas Denis. Ya. Halo. Apa kabar, Mas? Sehat, alhamdulillah. Izin Mas Denis, kita pengen nyobain Sekte Ayam Pop. Ya, Karena boleh. setiap kita kesini, ini adalah salah satu tempat yang paling ramai di antara semua tenan yang ada di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Sekte Ayam Pop ini bener-bener jualannya ayam pop aja. Ayam pop doang, tapi emang kita twist agak sedikit berbeda sama ayam pop yang lain. Oke, gue pengen nanya sama lo, soalnya kalau gue lihat di sosial media, ayam pop punya lo, itu kayak disiram kuah. Benar, disiram kaldu kental. Oke. Iya. Jadi konsepnya gimana sih sebenarnya? Jadi gini, pada umumnya kita tahu kalau misalnya ayam pop, kalau yang autentik Padang itu sama sekali nggak disiram kuah kental atau misalnya kaldu, nggak sama sekali. Tapi di modern sekarang nih, banyak sekarang ayam pop keluar pakai siram bumbu kental yang putih ya kan. Nah, tapi satu sisi kita kadang tuh bingung. Ada dua tipe ayam pop nih. Ada yang kering basah kayak autentik yang kayak di Padang. Yes. Tapi ada juga yang fusion. Yang sekarang nih pakai kaldu putih, lebih lembut segala macam. Karena saya suka dua-duanya dan bahkan kalau misalnya balik dulu ya karena lihat badan saya gede nih, saya bisa makan 16 potong ayam pop sekaligus. Tapi kan bingung nih. Ada dua pilihan. Ya udah, gue berpikir buat ngegabungin itu. Tapi lu orang Padang bukan? Istri gue orang Padang. Oh, oke. Istri gue orang Padang, gue orang Cirebon. Nah, istri gue itu suka namanya mie kotlok. Which is rasanya tuh persis kayak ayam pop. Kuahnya kental? Kuahnya kental, warna putih. Yes. Akhirnya kita bikin mie ayam pop yang terinspirasi dari mie kotlok Cirebon sama ayam pop. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk asli ayam pop, itu kita masih belum tahu yang bener tuh yang emang kering atau yang basah. Kan kita riset ya segala macam ya, dan beneran banyak yang komen-komen lah kita. Oke. Banyak yang bilang asli ayam pop yang di Minang nih seperti ini A, B, C, D segala macam. Jadi yang saya tahu memang yang kering. Tapi kita selalu bilang kita emang bener bukan yang autentik, kita bukan yang asli banget. Saya sukanya seperti ini antara saya sama istri. Habis itu kita nggak suka sayur, kita sukanya sayur crispy, kita goreng akhirnya sayur singkongnya. Oke. Kalau biasanya bayam crispy, sekarang singkong crispy. Iya, sayur singkong crispy. Oke, menarik. Gitu. Makanya nama lo adalah Sekte Ayam Pop karena lo menciptakan sekte sendiri nih. Betul. Karena karakter lo seperti ini. Benar. Oke. Ini usaha pertama. Usaha pertama sama istri. Ini outlet pertama. Outlet pertama sama itu. Berarti baru 5 bulan. Iya, di Desember kita benar berdua doang kerja di sini di dalam. Habis itu alhamdulillah sekarang udah ada karyawan juga, udah ada rumah produksi juga. Berarti orang cocok ya, bisa dibilang ya. Iya, alhamdulillah content creator itu juga pada datang, semua orang juga nyobain segala macam. Beneran cuman nasi ayam pop tok. Tok. Oh, 3 tipe. Iya, 3 tipe, ada yang kering, itu yang tadi aku bilang yang pertama kali kayak di Minang aslinya. Ada yang lembut itu nggak digoreng, Oke. tapi langsung dicelupin kuah kaldu santannya. Oke. Yang terakhir, mix. Kita goreng kering dulu selayang, habis itu kita masukin kuah santannya. Lo kayak dipakai air kelapa gitu. Betul, jadi kalau ayam pop sendiri, basically itu kita masaknya emang pakai air kelapa. Tapi ketika udah di kuah kaldunya, kita pakai santan. Oke. Masak kuah kaldunya beda lagi ya. Betul. Pakai santan Ya. yang disiram. Ya. Gue jadi semakin penasaran. Termurah 27.000 untuk ayam pop doang. Ayamnya aja 20 ribu.
Untuk add-ons-add-onsnya sendiri lo ada, dan paling lengkap Fanatik. Betul. Ada kulit crispy. Ada kulit crispy-nya. Karena orang butuh si kriuk-kriuknya ya. Teksturnya betul. Tapi ini lo kayak daun singkong crispy, lo kayak daun kari ya sebenarnya kelihatannya, Benar, tapi agak mirip gede-gede. daun kari, iya. Karena basically singkong agak panjang ya. Dibandingin kalau bayam kan biasanya Yes. lebih kecil ya, lebih tipis-tipis ya. Singkong lebih gede, jadi digorengnya tuh lebih ada teksturnya dibandingkan bayam biasanya. Gue pasti pengen yang Fanatik. Oke, siap. Terus tambah keripik balado juga. Keripik balado. Gitu aja deh, gue coba itu dulu. Tapi gue mau ayamnya nambah satu. Kalau yang Fanatik gue pengen ayamnya yang basah lembut, tapi yang ala carte gue pengen goreng kering. Oke, sip. Oke? Boleh. Thank you Mas Dennis ya. Thank you, Gue Mas. agak lihat servingnya boleh ya? Ini? Boleh. Siap. Sebentar ya Pak, saya belum buka dulu Pak. Oh, 10 menit lagi. Oh, udah ke tempat dulu ya? Iya Pak. Bapak udah dapat tempat duduk belum Pak? Udah. Cuma ada 2 Pak. Oke, jadi sejarah sedikit tentang gue yang bikin gue jatuh cinta sama masakan Padang adalah ayam pop. Ketika gue dulu di Balikpapan pertama kali, itu adalah experience pertama gue makan nasi Padang. Kenapa ya? Kenapa gue dulu waktu tinggal di Bekasi, kelas 3 ke bawah, gue nggak pernah makan nasi Padang, gue bingung. Tapi gue makan ayam pop di namanya Minang Asli di Balikpapan Permai. Itu ayam pop bisa habis 3 piring yang isinya 6 sendiri atau 5 gitu-gitu. Gue bisa habis banyak banget, dan sekarang ada orang yang sama kayak gue doyan banget ayam pop, ngeluarin kedai makan isinya ayam pop doang. Dan ini adalah porsi komplitnya. Lo bisa lihat di sini ayamnya, dia punya 3 varian. Ini ayam yang dicelup dan direbus sama si bumbu kuahnya, kaldunya ya. Dicelup, didiemin sebentar ya, biar dia ngeresep. Terus ini sambelnya. Terus yang ini ayamnya digoreng dulu, terus baru dicelup ke kuah kaldunya ya. Atau lo bisa keringan aja ayam pop goreng seperti ini. Either way, kalau gue pengen nyoba 3-tiganya biar tahu rasanya seperti apa. Kita cobain ayam digoreng dulu. Bismillah. Kita coba ya. Yuk. Oke. Ini pakainya ayam pejantan, guys. Wah, gue suka karakter ayam popnya, gue suka bumbu ayam popnya. A bit too oily, kayak maksud gue suka rasanya. Kita cocol pakai sambal ya. Ini sambal kayak apa ya? Cocok banget sama ayamnya. Dia kayak di blender gitu sambalnya, masih ada tekstur kasarnya, terus pedesnya juga masih sopan pedesnya. Dapat pedesnya cuman nggak nyiksa, nggak pedes yang nyiksa. Wah enak ya popnya, gurih. Wah enak, mantap, semua mantap. Sekarang kita coba yang nggak digoreng. Ini nih, udah ada sih daun singkong crispy-nya. Kita coba daun singkong crispy-nya ya. Gue penasaran, takut pahit sih jujur. 1, 2, 3 yuk, bismillah. Nggak terlalu pahit, dia ngasih seasoning lagi di daun singkong crispy-nya, ada bumbu-bumbunya ya. Nggak tahu, dia udah di satu tempat gede gitu, tinggal di Tapi seasoningnya tipis, nggak terlalu berasa, dan campur nasi enak banget. Kita coba ayamnya sekarang, gede ayamnya ya. Bismillah. Oh iya lagi. Jadi sebenarnya fun fact ya, kalau tadi lo skip interviewnya, dia bener-bener kayak gabungin makanan Cirebon sama makanan Padang. Kayak mie ongklok yang di Cirebon itu kan pakai kuah kental ya. Nah ini juga sama nih, dengan kuah kentalnya kayak nggak merubah rasa, udah pasti nambah tekstur dan bikin makin lebih enak.
Pakai sambal enak banget. Wah, gokil ini. Untuk pemain baru patut diperhitungkan nih. Ini adalah usaha pertamanya dia loh, F&B. Makanya sih berantakan ya pasti ya. Nih, ya. Udah. Enak banget. Hancur. Wow. Pas banget takarannya, nggak ada yang over, nggak ada yang lebay. Udah pas aja di mulut itu nyaman. Gue suka teksturnya, slimy, ketemu si crispy-nya singkong, daun singkong. Keripik. Alamak. Ya menurut gue harganya masih make sense. Gue pindahin sini aja langsung ya. Ini digoreng nih. Nah, kayaknya kalau yang tadi yang siram doang, agak bahaya kalau misalnya ternyata masih agak undercook. Kalau misalnya mau aman, pilih yang mix, jadi digoreng sama disiram. Tambah gawat. Tapi emang menurut gua tingkat kegurihannya harus di tone down, alias hampir agak keasinan. Cuman gua entah kenapa nyaman aja makannya. Overall, WK sih aneh banget. Semuanya nyatu menurut gua. Nasi, ayam pop, bumbu kentalnya, daun singkong patut dipertimbangkan. Cuman lo nggak harus seberantakan gua karena mereka menyediakan hand glove. Cuman karena lo paling kesuka kalau orang ngelihat gua makan pakai hand glove, gua jadi cuci tangan. Gak apa-apa pakai tangan langsung. Ya, tapi ya namanya masih baru, dia masih selalu melakukan penyesuaian di rasa. Cuman menurut gua ini potensinya udah mantep banget, ada banget untuk ayam yang keasinan atau misalnya yang ayam basahnya masih agak sedikit undercook. Overall enak banget. Semoga usahanya makin maju lagi. Ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari Aliansi F&B Sukses. Astagfirullah. Ya bener. Aliansi F&B Sukses. Bersama rekan saya yang banggakan, ada Ganis, founder dan owner dari Bami Piring yang sekarang sudah di mana-mana. Gokil. Ada Casu Kumis, siapa yang nggak kenal bakso Malang nomor 1 di Jakarta dari tahun 1992. 92 tuh tahun lahirnya teman gua, salah, ketukar. Dan ini ada Bapak Fadil yang juga adalah pencetus, pendiri dan penemu resep dari Fumo chicken burger favorit gue se-Jakarta. The best Nashville Chicken Burger di Jakarta. Sandwich. Rekan-rekan yang saya banggakan ini sudah saya kontenin semua ya. Sama-sama. Dengan senang hati. Saya bangga melihat perjalanan karir bapak-bapak sekalian menjadi inspirasi bagi saya. Benar. Doanya semoga saya sukses mereka. Amin. Ya Allah. Berapa? Di total Kurangin sama satu paket. full. Tadi apa aja ya? Keripik balado 4, Ya. yang paket 2, Paket 2. terus ayamnya aja 1. Iya. Totalnya jadi 122.000. 120.000. Coba saya lihat dulu totalnya. Benar. Tidak ada yang dikurangi ya. Oke, siap. Chris ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Oke, thank you. Jadi kalau video ini udah naik, berarti sekte apa tadi Mas sebenarnya? Sekte Gunung Es. Sekte Gunung Es udah ada di sebelah persis dari Sekte Ayam Pop. Dan berarti lu buka tiap hari mengikuti jam bukanya operasional tempat ini. Iya. Dari jam 10? Dari jam 11 Oh, dari jam 11 sampai sampai jam 10 malam. sampai jam 10 malam. Ini gampang banget diketemuin karena di sebelahnya Love Cheese yang lagi viral banget. Terus sebelah sana juga sambal nasi matah. Nasi mata. Yang ternyata fun fact-nya Mas Farel dan Mas Denis masih bersaudara. Sepupu, betul. Sepupu ya. Oke. Oke. Thank you so much Mas Denis. Saya closing dulu. Satu lagi yang gue respect banget sama Sekte Ayam Pop, packaging takeaway-nya keren, mentok banget. Sumpah nih kayak box toko pastry gitu ya, premium gitu kesannya gitu. Keren banget Sekte Ayam Pop. Makasih banyak udah nonton gua makan, makasih banyak udah nonton video ini. Kalau kalian suka tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus, gua upload rutin 3 kali seminggu. Saya Selasa, di Kamis, Senin, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kunjungi Bakso Casu Kumis di Cempaka Putih, Cilandak, Rawamangun, Bekasi. Bekasi. Kunjungi Fumo di Cipete dan di Blok M, Bami Piring, siapa yang tidak tahu. Pujasera Blok M, ada di Lotte Mall, seberangnya Warung Asap Pedas, ada di Ambassador juga, ada di Bintaro Exchange 2. Sekarang yang terbaru ada di Mall Metropolitan
Yang kedua dia keren lah pokoknya teman-teman gue lah. Main juga ke warung asap pedas. Lahir berarti tekan akun Yudis di @meriambelina. 1, 2, 3 peace and to sweet.